warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Zulfa Wahida. Di sebelah kanan saya ada teman saya bernama Rindu Azahra Rahman Nazir, dan di sebelah kiri saya ada teman saya juga bernama Andini Dwi Oktavia. Pada mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan ini, kami akan menjelaskan seputar administrasi kesiswaan. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta mempertimbangkan secara kontinu terhadap seluruh siswa dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ada tujuan administrasi kesiswaan. Tujuan administrasi kesiswaan itu sendiri adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan siswa tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi baik pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan administrasi kesiswaan menurut McNau dalam Asnawir 2005 yaitu yang pertama, membantu semua siswa belajar bagaimana menggunakan waktu luang secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan dan memanfaatkan bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik atau siswa mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua siswa mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. Yang kelima, membantu semua siswa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu semua siswa mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang ketujuh, membantu semua siswa mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam proses kegiatan peserta didik. Proses administrasi peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru, perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kesiswaan tersebut antara lain: 1. Mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru itu antara lain: yang pertama, pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, dan penyampaian hasil tes. Yang kedua, penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru, terlebih dahulu harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung masing-masing lokal tersebut. Dan setelah itu dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara yang demikian akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah tersebut. Yang ketiga, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru, dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Secara umum,
Persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umum, persyaratan akademik atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Lalu yang kedua, ada mengukur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya pertama ada orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktikkan disiplin di sekolah. Suatu hal yang perlu diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah bagaimana membuat murid tidak merasa terpaksa mentaati aturan tata tertib tersebut, sementara merasa bersalah apabila tidak melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib sekolah. Yang ketiga, ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar dapat berperan aktif dalam pendidikan sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Peran guru. Tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Dalam administrasi kesiswaan, guru terlebih banyak berperan secara tidak langsung. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan itu diantaranya adalah yang pertama dalam penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan laporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa. Misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Yang terakhir atau yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk selalu senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka kepala sekolah, kepala tata usaha, dan guru bersama-sama petugas ketatausahaan lainnya memikul tanggung jawab dalam hal mengurusi administrasi kesiswaan, khususnya dalam menghimpun, mencatat, memelihara data atau informasi seluruh aspek perkembangan siswa. Cukup sekian penjelasan seputar administrasi kesiswaan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.